Ahlul Imam Aswada judul ceramah dan suara asli dari Kiai Haji Muhammad Wahid AM. Video asli tayang tanggal 16 Desember 2013. Mohon izin kepada semua pihak yang terkait dengan video aslinya, khusus narasumber dan Aswaja Kubo, untuk re-upload dan tayang ulang. Syukran Bapak atas berkenan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja ceramahnya. Sampai selesai supaya tidak gagal paham. Artinya, apabila engkau ingin mengetahui kedudukan engkau di sisi Allah, apabila engkau ingin mengetahui nilai engkau di sisi Allah, maka tengoklah pada apa Allah menempatkan engkau. Apabila Allah menempatkan kita pada perkara-perkara yang dicintainya, berarti kedudukan kita di sisi Allah adalah kedudukan yang dicintai oleh Allah. Apabila Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang dibenci oleh Allah, maka berarti kedudukan kita pun di sisi Allah adalah kedudukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita ingin mengetahui bagaimana keadaan kita di sisi Allah, maka tengoklah di mana Allah menempatkan kita. Menempatkan kita beribadah di masjid. Bila mana Allah menempatkan kita duduk di majlis ilmu, berarti kedudukan kita di sisi Allah, kedudukan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apabila Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang lupa kepada Allah, di tempat-tempat yang membuat kita lalai kepada Allah, apabila Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang maksiat, maka kedudukan kita di sisi Allah adalah kedudukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kadang sulit, kadang ngalih kita mengetahui posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dengan langsung meneliti, memeriksa apa keadaan kita, di mana Allah menempatkan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an ya'lama manzilatahu 'inda Allah falyanzur kaifa manzilatullah ta'ala min qalbihi. Fa inna Allah ta'ala yunzilul 'abda haitsu anzalahu al-'abdu min nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak mengetahui kedudukannya, martabatnya di sisi Allah, maka tengoklah, maka pandanglah bagaimana kedudukan Allah di hatinya. Bagaimana keadaan kita ini di sisi Allah? Apakah terhormat? Apakah tinggi? Maka tengoklah bagaimana kedudukan Allah dalam hati kita. Bagaimana
kedudukan Allah di dalam hati kita. Apabila dalam hati kita itu Allah menjadi nomor satu, maka kita pun di sisi Allah nomor satu. Apabila kedudukan Allah dalam hati kita nomor 10, nah kita pun di sisi Allah demikian jauhnya. Maka sesungguhnya Allah menempatkan seorang hambanya sekira-kira menempatkan hamba akan Allah daripada hatinya. Bila mana hati kita ini selalu ingat kepada Allah, bila mana hati kita ini selalu mengutamakan Allah, bila mana hati kita ini selalu menomorsatukan Allah, maka kedudukan kita di sisi Allah pun terhormat. Di sisi Allah pun dimuliakan. Karena kita dalam hati kita memuliakan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idza aradta an ta'rifa nafsaka hal min ahlil iman aw min ahlit tughyan. Fanzur fi qalbik in kunta tusaddiqu bi wujudi rabbik wa tuwahhidu wa tanqadu li rasulih sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahlil iman. Apabila kamu hendak mengetahui diri engkau adakah termasuk golongan ahli iman atau golongan ahli tughyan, golongan orang-orang yang sesat. Kalau kita hendak mengetahui apakah kita ini masuk golongan orang yang beriman atau masuk golongan orang yang sesat, maka tengoklah di hati engkau. Jika engkau membenarkan dengan adanya Tuhan engkau mengesahkan Tuhan engkau tunduk patuh bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka engkau berarti termasuk golongan ahli iman. Kita lihat di hati kita selama ini, bila membenarkan adanya Allah, bila mana mengesahkan Allah, bila mana tunduk patuh kepada Rasulullah, maka berarti kita masuk golongan ahlul iman, masuk kelompok orang-orang yang beriman. Artinya andai kata kita mati, maka kita masuk surga. Masuk surga. Walaupun karena banyak dosa-dosa kita bisa singgah di neraka, tapi akhirnya ke surga juga karena kita ahli iman. Wa in kunta tunkiru aw tashukku fi rabbik aw tusyriku bihi ghairah bi'atikadika aw lam tanqad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahli tughyan. Maka jika engkau ingkar artinya kada percaya akan adanya Tuhan, atau engkau ragu-ragu pada Tuhan engkau, atau engkau menyekutukan dengan Tuhan selainnya dalam i'tikad engkau, atau engkau tidak patuh tunduk kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka engkau termasuk golongan orang-orang yang sesat. Wa anta min ahli tughyan. Jadi bila mana kita selama ini ada percaya lawan Allah, ada percaya lawan Allah, baik kada percaya lawan adanya, kada percaya dengan kalamnya, kada percaya dengan sifat-sifatnya, atau ragu-ragu, percaya kada percaya kada. Kalau adanya Allah, semuaan kita percaya ada.
kada ragu-ragu. Tapi dengan janji Allah, nah itu kita belum tentu seluruhnya percaya dengan janji Allah. Banyak dalam Al-Quran janji-janji Allah. Nah, apa bukan Allah atau tidak tunduk kepada Rasulullah, maka engkau termasuk orang-orang tughyan, orang-orang yang sesat. Jadi mengetahui diri kita itu kita bisa mengetahui diri kita dari diri kita sendiri. Wa fi anfusikum ayat afala ta'qilun, dalam diri kamu itu ada tanda-tanda sebenarnya, apakah kamu tidak memikirkan? Jadi kita ini sebenarnya sudah kalau mengetahui kemana kembali kita. Kembali kita ke surga atau kembali kita ke neraka atau kada jelas. Nah kita sudah bisa mengetahui kemana akan kembali diri kita. Karena semua tanda ada di dalam diri kita kalau kita berpikir. Kalau kita mau berpikir menggunakan akal kita. Wa idza aradta an ta'rifa nafsaka hal min ahlil iman al-mukramin aw min ahlil iman al-matrudin. Nah, sekarang tadi kita sudah periksa diri kita. Oh kayaknya ahli iman. Karena lawan Tuhan percaya semua, lawan Rasulullah tunduk. Jadi diri kita ini kayaknya sudah ahli iman. Nah, bila engkau hendak mengetahui apakah diri engkau itu ahli iman yang dimuliakan oleh Allah atau ahli iman yang terusir, yang dijauhkan oleh Allah. Ahli iman yang dimuliakan ini artinya bisa masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan ahli iman yang terusir ini bisa masuk surga tapi melalui azab sebelumnya. Nah sekarang bila mana kita hendak mengetahui apakah diri kita ini termasuk ahli iman yang dimuliakan yang bakal masuk surga tanpa hisab, atau diri kita ini ahli iman yang diusir artinya masuk surga tapi melalui azab. Bila engkau hendak mengetahui itu, panzur, maka tengoklah, pandanglah. Fa in kunta tamtathilu amrahu wa tajtanibu nahyahu wa tusari'u ila mardati wa tuhibbu man ahabbahu Allah fa anta min ahlil iman al-mukramin. Apabila engkau menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersegera kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah, maka berarti engkau termasuk ahli iman yang dimuliakan. Lihat saja diri kita selama ini nih. Pandang aja diri kita selama ini, apakah selalu menjunjung perintah Allah? Apakah selalu menjauhi yang dilarang Allah? Apakah kita selama ini bersegera kepada yang diridhai oleh Allah? Apakah selama ini kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah? Bila jawabnya semua ya, nah maka kita orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bisa masuk surga tanpa susah, tanpa diazab sebelumnya. Ada perintah Allah, laksanakan, ujar Tuhan. Nah selama ini kita melaksanakan atau kada? Ujar Tuhan, ini jangan. Nah, menjauhi atau kada? Ini kekasih Allah, cinta atau kada? Nah, bilangnya ya, berarti kita ahli iman yang dimuliakan Allah. Bila mana jawabnya tidak, perintah Allah dilanggar, larangan ditinggalkan, larangan Allah dilanggar, kekasih Allah ada tahu urusannya. Berarti kita
ahli iman juga. Cuma kada termasuk nang dimuliakan Allah. Bila kadang-kadang bang, mbahanu seruhan Tuhan tadawi mbahanu kada. Perintah Tuhan mbahanu dilanggar, mbahanu dijauhi. Namun angka itu bisa mengantara juga. Mengantara juga. Di mana kena akhir hayat kita. Bila akhir hayat kita itu bagus, nah selamat. Apabila selama ini engkau termasuk golongan ahli iman yang dimuliakan, nah selama ini perintah Allah semuaan dilaksanakan, larangan Tuhan semuaan dijauhi, hal-hal keridhaan Tuhan segera dilaksanakan, kekasih-kekasih Tuhan semuaan dicintai. Nah bila sudah posisi kita seperti itu, keadaan kita seperti itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dan mintalah kepada Allah selalu dapat taufik. Karena kita hari ini bisa baik, esok belum tentu. Kalau besok ada dapat taufik Allah. Bulan ini kita bisa bagus, bulan kainam akan datang belum tahu kita bisa baik kadanya. Kalau kada ada taufik dari Allah. Nah kalau selama ini kita sudah bagus, maka bersyukurlah kepada Allah, mintalah kepada Allah akan kekalnya taufik itu dan dipelihara sampai akhir umur kita. Pindah. Allahumma nuqulna wal muslimin minasyakawati ila sa'adah. Ya Allah, pindahkan kami dari golongan orang-orang yang celaka kepada golongan orang-orang yang beruntung. Apa dipindah? Asal kita bujur-bujur serius hendak memindah diri kita. Allahumma anqulna wal muslimin minasyakawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah. Ya Allah, pindahkan diriku daripada golongan ahli neraka kepada golongan ahli surga. Itu doanya Faqih Muqaddam. Itu menunjukkan bahwa bisa dipindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana kita serius, bila mana kita bujur-bujur hendak memperbaiki diri kita, hendak merubah diri kita dari tempat orang yang celaka kepada tempat orang yang beruntung. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesungguhan kita untuk merubah diri kita itu yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat bangga, Allah sangat senang, luar biasa senangnya kalau ada seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin besar dosanya, makin jahat orangnya, kalau kembali kepada Allah, Allah makin bangga. Allah makin suka. Ada orang yang pernah membunuh satu orang, kembali kepada Allah, tobat, Allah suka, Allah gembira. Ada orang yang membunuh 1000 orang, lalu kembali kepada Allah, lebih bangga lagi Allah. Makin besar dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah, makin Allah suka. Daripada sukanya Allah, seluruh dosa kita yang banyak itu diganti dengan pahala. Diganti pahala. Daripada saking sukanya Allah kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-72. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك.
Alhamdulillah selesai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.